Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Saraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna. Saraftumul makan wa nawartumul majlis wa farrahtumul qulub. Fajazakumullahu khairal jazaa, waffaqakumullahu lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh dan semua jamaah rahimakumullah. Sebelum kita saling bertutur sapa, saya dengan para tamu semua, pertama-tama tentunya saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan Anda, kehadiran Anda, kesudian Anda untuk bisa bersilaturahim ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran antum semua menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian supaya majelis ini bertambah berkah, bertambah banyak turunnya rahmat, ya ikhwan, saya mengambil cara sebagaimana saya menyambut tamu di Mekah. Jadi perlu diketahui dulu tamu banyak datang ke Mekah. Bisa sehari itu antara 100 sampai 200-an tiap hari ya ikhwan. Jadi tamu pada datang karena memang mereka banyak yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Ini sedikit kita berbagi cerita. Nah biasanya saya terima tamu begitu saja, terima tamu, ngobrol, bincang, bertukar informasi sebulan, 2 bulan. Nah tiba-tiba ada seorang santri di Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, santri yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat mimpinya, hanya minta disampaikan ke saya supaya baca kitab yang berisikan hadis Nabi untuk tamu-tamunya. Itu aja pesannya ya kawan. Nah akhirnya itu disampaikan ke saya. Dia nggak menyampaikan langsung, menyampaikan ke mantu saya Habib Hanif Al-Attas. Waktu itu Habib Hanif sedang ada di Mekah. Habib Hanif sampaikan ke saya, Habib, Abah ini ada begini-begini. Saya anggap itu teguran. Saya anggap itu teguran buat saya, saudara. Artinya kenapa sih nggak memanfaatkan tamu begitu banyak untuk baca 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis untuk bisa menambah barakah. Bisa ilmu buat saya yang menyampaikan, bisa ilmu juga buat yang mendengarkan, saudara. Nah akhirnya dari situ ya ikhwan, ya kita amalkan. Karena ini saya anggap teguran, nggak boleh kita kita langgar, saya laksanakan, saudara. Nah begitu kita laksanakan, itu tamu makin hari makin banyak. Yang tadinya cuma 50, 60, sehari itu bisa 200 orang. Padahal di Mekah nggak boleh kita bikin pengajian ya ikhwan. Jangankan saya orang asing, orang Indonesia, maaf, ulama Mekahnya sendiri, sebagaimana kita ketahui, banyak yang majelis-majelisnya ditutup. Gak boleh mereka bikin majelis-majelis di rumah ya kita, dan majelis di sana kan harus izin negara. Itu yang gak boleh kita lupa. Nah jadi pada saat banyak ulama-ulama di Mekah yang majelisnya ditutup, mereka gak berani terima tamu, saudara. Bahkan tamu-tamu yang biasanya ziarah ke guru fulan semua gak berani terima tamu. Justru saya tamunya setiap hari gak berhenti. Nah akhirnya itu saya manfaatkan. Nah, apa hasil dari itu semua? Itu sehari bisa 200 orang ya ikhwan yang hadir di pengajian. Dan saya enggak ada ngelarang. Saya pernah dipanggil, diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi. Saya dipanggil, diperiksa, ditanya, Habib, ya Syekh, mereka manggilnya Syekh. Ini Anda nih tamunya terlalu banyak. Tiap hari nih kami hitung, kan mereka punya intelijen ya ikhwan. Ini bisa hampir 200 orang. Ini bagaimana ceritanya? Di kita punya negeri enggak boleh nih bawa tamu sebanyak ini, apalagi Anda orang asing. Saya jawab, saya di Indonesia guru, saya dai, saya banyak punya sahabat, banyak punya murid, banyak punya kenalan.
Nah mereka rindu kalau mereka datang umroh, ya mereka mau ketemu. Mana bisa saya larang, saya bilang. Ini pun saya sudah batasi. Setiap rombongan telepon Habib, ini jamaah kita mau ini, oh jangan banyak-banyak, cukup bawa 5 orang aja. Nah, sebab travel dari Indonesia ada 200-300an travel. Nah kalau satu travel bawa 200 orang, jadi tempat ziarah rumah kita. Bisa berabe urusannya ya kawan. Kita minta satu travel cukup 5 orang aja. Nah satu travel bawa 5 orang, satu travel bawa 5 orang. Itu setiap hari bisa 200 orang ya kawan. Akhirnya begitu saya ditanya, saya bilang ini semua tamu, saya nggak bisa tolak. Nah, akhirnya dia sampaikan ya, tapi di kita punya negeri nggak boleh. Jangankan Anda orang asing, guru-guru di sini pun semua harus ada izin resmi dari negara untuk buka pengajian. Yang nggak ada izin nggak boleh. Nah, jadi saya bilang jadi bagaimana ini maunya ya? Ini mesti di stop. Anda nggak boleh lanjutkan begini. Kalau enggak ya kita perkarakan. Saya bilang saya nggak bisa larang tamu. Nah, jadi kalau Anda nggak melarang saya untuk terima tamu seperti itu, caranya gampang. Bagaimana ya saya? Pulangkan saya ke Indonesia. Kan simple. Saya bilang bukan saya kan yang nggak mau pulang, kan Anda yang tahan saya nggak boleh pulang. Nah, selama Anda tahan saya nggak boleh pulang, saya bikin pengajian terus. Nah, akhirnya nggak dilarang, dia bilang ya sudahlah, tapi jangan ganggu tetangga, jangan ganggu ketertiban, jangan sampai ada tetangga nanti yang ngelapor nih, diganggu oleh Anda. Ya alhamdulillah tetangga-tetangga saya di sekitar saya punya rumah itu hampir semua baik-baik ya kawan, dan mereka suka sama pengajian, bahkan 1-2 ada yang ikut hadir juga. Nah jadi artinya ini semua fadlum minallah, ini semua adalah karunia Allah, tapi nggak terlepas dari mimpi yang saya ceritakan tadi ya kawan. Nah akhirnya saya tetap bisa buka pengajian sampai 3,5 tahun ya kawan, sampai saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Nah belajar dari situ, sebelum kita ngobrol, sebelum tamu-tamu memperkenalkan diri dengan rombongannya, sebelum Anda menyampaikan hajatnya, apa yang ingin disampaikan, mungkin ada informasi yang bagus buat saya maupun buat seluruh jamaah di sini, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau bagaimana ya ikhwan, silakan sampaikan aja ya ikhwan. Silakan nanti Anda bisa sampaikan. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu. Kita mulai. Ini hari pertama kita mulai dengan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu karangan daripada Al-Imam An-Nawawi. Hari ini saya baca di pasal pertama mungkin hanya 1 hadis. Besok ada tamu yang berikutnya pasal yang berikutnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi beda-beda tamu tuh ya kawan, beda-beda orang. Yang penting semuanya bisa dengar hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar ayat Al-Quranul Karim dan kita dengan mendengar hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar kita mendapatkan pahala, tapi insya Allah dengan itu semua saudara bisa menyebabkan turunnya rahmat dan memberikan pencerahan di hati kita, di pikiran kita. Insya Allah bisa mendatangkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum kita mulai saya mau tanya, man minkum qari? Apa ada di antara antum yang qari, yang bagus baca Quran? Nah, saya mau tanya dulu nih, siapa yang bagus bacaan Qurannya? Ada? Nah baik, saya minta baca Quran 1-2 ayat bil barakah. Ahlan wa sahlan, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbukallah, jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan bacaannya tadi lebih menambah turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya langsung saja ya ikhwan, kita buka yaitu kitab daripada Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Isma'u rahimakumullah radhiyallahu taala ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu taala anhu wa ardaahu wa nafa'allahu bihi bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahati wa barakati fid dini wa dunya wal akhirah. Babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyyah. Jadi di bab pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih ataupun hasan berkaitan dengan tema-tema yang biasa dibawakan oleh para ulama sebagai bahan dakwah mereka. Nah, jadi nanti Imam Nawawi bicara soal ikhlas, di situ diletakkan 1, 2 atau 3 ayat yang berkaitan dengan ikhlas. Kemudian diletakkan beberapa hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Nanti ada lagi bab tentang as-sabr, tentang sabar. Nanti diletakkan lagi beberapa ayat tentang sabar dan beberapa hadis yang berkaitan dengan sabar. Nanti ada lagi tentang istiqamah. Nanti ada lagi tentang takwa. Nanti ada lagi, jadi semua tematik ya ikhwan. Dan kitab ini banyak digunakan oleh para dai di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Banyak berpegang kepada kitab ini sebagai bahan dakwah mereka. Modal kitab ini aja dakwah seumur hidup nggak selesai ya. Nah, jadi bahasannya luar biasa dan kitab ini diakui baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab yang lain. Ini memang salah satu kitab pegangan dakwah bagi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Dan Imam Nawawi beliau mufassir dan beliau juga muhaddis. Dan golnya dalam hadis itu sangat diperhitungkan ya ikhwan. Di samping juga beliau adalah seorang mujtahid fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau mujtahid dalam fikih Imam Syafi'i dan beliau juga seorang muhaddis yang sangat mumpuni ya ikhwan. Nah, kemudian baik, mari kita lihat ya ikhwan, apa yang diuraikan beliau tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Pertama, beliau kutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim.
Yaitu pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wallahu Subhanahu wa taala qala wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini lagi bicara tentang orang-orang kafir, baik itu dari kalangan ahlul kitab maupun musyrik, ini berlaku untuk semua manusia. Wa ma umiru. Jadi semua hamba-hamba Allah ini tidaklah diperintahkan oleh Allah, saudara, illa kecuali atau melainkan liya'budullah, untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, di mana mereka mengikhlaskan seluruh keyakinan agamanya, saudara, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan mengikhlaskan seluruh urusan agamanya, keyakinan agamanya hanya bagi Allah, ini yang kita sebut tadi dengan istilah ikhlas. Dia tidak beribadah karena manusia, dia tidak ibadah karena nyari pujian, dia tidak ibadah karena takut cacian, enggak, dia ibadah hanya semata-mata mencari ridha Allah. Nah, kemudian setelah itu Allah nyatakan, saudara, jadi mereka ini diminta oleh Allah untuk mengikhlaskan untuk seluruh agamanya hanya bagi Allah hunafa, dan mereka bersikap lurus. Jadi kita ikhlas karena Allah jangan Senin Kemis, jangan. Ikhlas karena Allah itu harus setiap saat, setiap ibadah, setiap langkah daripada amal kita. Wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan oleh Allah dalam untuk menunjukkan keikhlasannya kepada Allah. Yang pertama, yang paling penting adalah mendirikan sholat. Kemudian yang berikutnya wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan atau membayar zakat. Jadi di sini sholat dan zakat Allah gandeng, Allah nggak pisah ya ikhwan. Nah, makanya dulu pada saat Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifatul Rasulullah, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada sekelompok masyarakat yang tidak mau bayar zakat, saudara, diberikan peringatan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah beberapa kali peringatan mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, yang menariknya tatkala diperangi, saudara, diprotes oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menarik. Padahal kita tahu selama ini Sayyidina Umar itu terkenal yang keras, ya kawan, galak. Urusan amar ma'ruf nahi munkar, siapa yang enggak tahu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai saking keras galaknya Sayyidina Umar, Nabi yang mengabarkan, saudara, andai kata setan itu berpas-pasan dengan Sayyidina Umar di gang yang sempit, setannya lari, ya kawan. Nah, jadi kita bisa lihat, tapi dalam peristiwa ini menarik. Jurusnya Sayyidina Umar yang protes Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, ya khalifah Rasulullah, ya Abu Bakrin, mereka muslim, bagaimana kita perangi? Mereka yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yasumuna Ramadan, dan mereka puasa Ramadan. Sayyidina Umar bilang, wa yu'adduna al-hajj, mereka bikin haji. Cuma mereka enggak membayar zakat. Masa gara-gara zakat begini kita perangi? Nah, ini menarik ya, kawan. Ini pertanyaan Sayyidina Umar juga pertanyaan cerdas, pertanyaan teliti. Apa alasannya harus diperangi ya, kawan? Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Sayyidina Umar, wallahi ma farraqtu bainas salati waz zakat kama anna Allah Subhanahu wa taala lam yufarriq bainahuma. Nah, kata Sayyidina Umar, demi Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, demi Allah, aku tidak akan bedakan, aku tidak akan pisahkan wajibnya salat sama wajibnya zakat, sebagaimana Allah tidak pernah memisahkan antara keduanya. Nah, ini yang tadi nih, kalau Allah sudah menyebutkan yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, ada ayat lagi yaitu aqimus shalah wa atiz zakat, atau aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi Allah nggak pernah pisahkan antara sholat sama zakat. Bagaimana aku mau pisahkan? Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar. Dan selanjutnya Sayyidina Abu Bakar, saat itu Sayyidina Umar masih protes, masih keberatan. Tapi selanjutnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Umar, wallahi
Wallahi, andai kata aku sendirian, maksudnya nggak ada yang dukung nih sahabat nih, pendapatnya daripada Abu Bakar. Andai kata pun aku sendirian, wallahi akan aku perangi mereka sampai mereka kembali kepada Allah, kepada jalan Allah, dan sampai mereka menunaikan zakat sebagaimana diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, begitu Sayyidina Abu Bakar udah bersumpah, Sayyidina Umar diam. Ini nggak main-main. Nah, ini berarti nggak main-main ini ya, kawan. Nah, jadi Sayyidina Umar bukan protes nggak mau ikut, bukan, tapi mau tahu kenapa. Saudara, singkat cerita, akhirnya diperangi mereka, saudara. Jadi perlu kita tahu kenapa diperangi, karena mereka bukan sekedar nggak mau bayar zakat. Mereka punya pendapat zakat udah nggak wajib setelah wafatnya Nabi. Jadi kata mereka, dulu kami bayar zakat karena ada Nabi, kami serahkan kepada Nabi. Sekarang kan Nabi udah nggak ada. Kalau sholat kami jalani, puasa apa semua kami jalani, tapi sekarang zakat kenapa kami mesti kasih serahkan kepada negara untuk dibagi-bagi kepada fuqara masakin? Mereka bilang udah nggak wajib. Nah, dengan mereka nggak mengatakan nggak wajib, berarti mereka sudah menentang syariat. Ini syariat kewajiban kan nggak boleh ditentang. Yang Allah wajibkan ya tetap wajib, yang Nabi wajibkan tetap wajib. Itu sebab kenapa Abu Bakar memerangi mereka. Singkat cerita, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat, kemudian Sayyidina Umar yang menjadi khalifah ya ikhwan. Nah, begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, saudara, memperhatikan bagaimana yaitu perilaku daripada masyarakat terhadap zakat. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi rahimahallahu Abu Bakrin. Allah merahmati Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Umar, laula Abu Bakar, andai kata enggak ada Abu Bakar Siddiq, niscaya ini zakat bakal hilang tuh syariat dari tengah umat Islam. Akhirnya Sayyidina Umar mengakui ternyata betul sikap Abu Bakar. Andai kata dari hari pertama enggak dibuat tegas, wah kesananya enggak ada yang mau bayar zakat. Kalau ada orang enggak mau bayar zakat dibiarkan, nanti yang lain ketularan enggak mau bayar zakat. Nah, bisa-bisa syariat zakat hilang, saudara. Nah, dari situlah saudara Sayyidina Umar baru mengetahui. Bahkan beliau memberikan apresiasi, kalau enggak ada Abu Bakar hilang ini syariat zakat. Subhanallah. Nah, maka itu saudara, kalau kita sudah tahu begitu, betapa pentingnya untuk kita selalu berterima kasih atas jasa para sahabat Nabi yang selalu dengan setia mereka itu menjaga yaitu daripada amanat Nabi, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, supaya tidak diselewengkan oleh generasi penerusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua ya ikhwan. Di ayat yang pertama tadi ditutup dengan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu ya ikhwan, yaitu kita harus menjalankan perintah Allah, kita sembah Allah dengan ikhlas, dan kita bayar zakat, serta kita mendirikan sholat, serta kita membayar zakat. Insya Allah. Ya ahlan wa sahlan Kiai Haji Royadi, langsung dibawa ke depan, duduk di depan di samping Ustadz Ferry Nur. Iya, silakan dibawa. Kiai Royadi ini guru saya, beliau ahli falak. Nggak apa-apa, duduk dulu. Kiai Royadi lama kita nggak jumpa. Duduk di samping ini dulu. Ini Kiai Royadi. Duduk dulu Pak Kiai. Ya, diajak duduk. Nah, diajak duduk. Nah, shollu ala nabi. Nah, baik ya kawan. Yang kedua, Allah mengatakan saudara dalam surat Al-Hajj ayat 37. Kita diingatkan, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi kebaikan kalau kita berkorban yang sampai kepada Allah itu saudara, atau yang bisa meraih keridhaan Allah itu bukan dagingnya, bukan darah korbannya. Ini Allah yang nyatakan, enggak, darahnya, dagingnya bukan itu yang bisa meraih daripada keridhaan Allah. Walakin akan tetapi yanaluhut taqwa, yang bisa meraih keridhaan Allah itu adalah at-taqwa, takwanya. Nah, apa makna taqwa? Makna taqwa sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi makna takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kuncinya ya ikhlas lagi ya ikhwan. Nah, jadi kita berkorban sebanyak apapun, kalau nggak ikhlas Allah nggak terima. Allah nggak lihat berapa jumlah hewan kurban yang kita korbankan.
kita mau korbankan 1000 sapi, 1.000.000 ekor kambing lagi ya ikhwan. Kalau nggak ikhlas Allah nggak terima. Allah bukan lihat banyaknya, yang Allah lihat adalah ikhlasnya. Yang kita korbankan hanya seekor kambing saja, itu kemampuan kita ya ikhwan. Tapi ikhlas, oh luar biasa. Itu yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, yang ketiga, saudara, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Jadi di sini Allah menyatakan, katakanlah wahai nabi, wahai rasul, katakan kepada kau punya umat, in tukhfu ma fi sudurikum. Jadi jika engkau menyembunyikan sesuatu di dalam kau punya dada, kau punya hati, kau sembunyikan, atubduhu, atau kau lahirkan, tidak kau sembunyikan, kau terangkan. Maka di sini Allah menyatakan ya'lamuhullah, niscaya Allah pasti tahu. Baik yang kau ucapkan maupun yang kau sembunyikan dalam hatimu, Allah Maha tahu. Bagaimana Allah enggak tahu? Allah lanjutkan, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit maupun ada di bumi. Bahkan dilanjutkan, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Nah, apa kaitan ayat ini dengan masalah ikhlas yang sedang dibahas oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu? Artinya mulut kita boleh teriak, oh saya ikhlas. Mulut kita boleh berteriak 1.000.000 kali. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, betul ikhlas apa enggak. Karena soal ikhlas enggak ikhlas itu soal hati ya ikhwan. Makanya Nabi pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di hati. Dan Allah pasti tahu apa yang ada di hati kita. Nah, maka itu jangan bermain-main dengan soal keikhlasan ya ikhwan. Nah, insya Allah hanya ini saja yang saya mau sampaikan. Berikutnya Imam Nawawi mulai memaparkan beberapa hadis, yaitu tentang ikhlas, termasuk hadis Jibril. Tapi ini bagian tamu yang besok ya ikhwan. Nah, jadi tamu besok kita lanjutkan lagi. Nggak berasa, tahu-tahu khatam ya ikhwan. Saya waktu di Mekah sampai 3 kitab khatam. Cuma nerima tamu aja gitu. Itu bukan pengajian rutin, bukan. Terima tamu aja. Kenapa cepat khatamnya? Ya tiap hari dibaca. Terima tamu tiap hari, bacanya tiap hari, khatamnya juga banyak. Insya Allah antum ini bagian daripada menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup ya kawan, paparan sebagai pembuka ini, saya hanya ingin mengingatkan yang pertama, kalau kita menyebut atau mendengar atau menulis atau membaca nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersolawat. Karena dalam satu hadis Nabi sahih, Nabi mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, apa itu al-bakhil? Orang yang kikir, pelit. Siapa sih orang yang pelit? Nah, orang yang namaku disebut di sisinya. Disebut ini bisa karena kita dengar, bisa juga karena memang kita sendiri yang berucap, atau kita tulis namanya, atau kita baca namanya ya kawan. Jadi kalau kita mendengar atau membaca atau melihat tulisan nama Nabi alaihi salatu wassalam, saudara berselawat. Karena kata Nabi al-bakhil man dzukirtu indahu, orang yang paling pelit itu adalah ketika namaku disebutkan di sisinya falam yusalli alayya, dia enggak berselawat kepadaku. Nauzubillah min mendalik. Ini stempel bakhil bukan dari ustadz, dari kiai. Stempel bakhilnya dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sallu ala Nabi. Jadi kalau ada nama Nabi disebut, aja selawat sallallahu alaihi, boleh. Sallallahu alaihi wa alihi, boleh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, boleh. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi, boleh. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi, boleh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa ashabihi, boleh. Nah, jadi jangan diributin soal bentuk selawatnya. Mau buat Nabi aja, buat Nabi dan keluarga, buat Nabi, keluarga dan sahabat, silakan ya kawan. Tapi memang lebih lengkap, lebih bagus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berselawat untuk Nabi dan keluarganya, juga untuk sahabatnya, saudara. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mendengar nama sahabat Nabi alaihi salatu wasallam disebut atau ditulis, atau kita yang tulis, atau kita baca, jangan lupa taraddi ya ikhwan.
Apa itu taraddi? Membaca radhiyallahu anhu. Oh, ini ciri ahlus sunnah wal jamaah ya. Ahlus sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, saudara tidak akan pernah melupakan. Kalau nyebut, nulis, dengar nama sahabat saudara, mereka radhiyallahu anhu. Ini ada dalilnya. Karena dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menceritakan tentang Al-Muhajirin dan Ansor, saudara, ayat Muhajirin dan Ansor Allah tutup dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah ridha kepada mereka, yaitu kepada Muhajirin dan Ansor, wa radu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Subhanallah. Nah, kalau Allah taraddi kepada para sahabat Nabi, kenapa kita tidak ya ikhwan? Nah, lagi pula kalau kita taraddi kepada para sahabat Nabi, saudara, itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Loh, kenapa saya katakan bentuk terima kasih kita kepada mereka? Kalau nggak ada sahabat, bagaimana Quran sampai kepada kita? Kalau nggak ada sahabat, bagaimana hadis sampai kepada kita ya kawan? Emang siapa perawi Quran? Siapa perawi hadis Nabi? Perawi Al-Quran adalah sahabat Nabi, perawi hadis adalah sahabat Nabi. Saudara, laulahum, kalau tanpa mereka Al-Quran nggak sampai kepada kita. Laulas sahaba ma wasala ilaina Al-Quran. Tanpa keberadaan sahabat, Al-Quran nggak bakal sampai kepada kita ya kawan. Islam ini nggak bakal sampai kepada kita. Hadis nggak bakal sampai kepada kita ya kawan. Nah, maka itu kita mesti banyak taraddi. Kalau ada pertanyaan, tapi Habib ini kan sahabat tingkatnya nggak sama, ada yang imannya tinggi, ada yang lebih rendah. Ya ikhwan, sejelek-jeleknya sahabat, serendah-rendah daripada tingkatan sahabat, tetap mereka lebih baik daripada kita semua ya ikhwan. Nah, lalu tapi Habib ini kan sahabat, ada juga punya kesalahan. Ya, sahabat bukan malaikat. Betul, sahabat bukan malaikat, mereka juga punya kesalahan. Tapi kesalahan mereka tidak pantas untuk kita sebutkan, tidak pantas untuk kita ceritakan. Jangankan sahabat ya kawan, ulama saja di zaman kita. Kalau Anda melayani seorang ulama, Anda menjadi muridnya, Anda layani, tentunya kalau Anda layani setiap hari Anda dekat dengan ulama, kan kurang lebihnya seulama Anda tahu ya kawan. Orang lain nggak tahu, tapi yang melayani kan tahu ya kawan. Ini yang melayani nggak pantas menceritakan kekurangan gurunya kepada orang lain, nggak pantas. Kenapa? Karena kelebihan si guru, keutamaan si guru, kemuliaan si guru jauh lebih tinggi, lebih hebat daripada kekurangan yang dimilikinya ya kawan. Nah, itu sikap kita kepada guru aja begitu, apalagi kepada para sahabat Nabi. Dan para ulama salaf mengingatkan, apa kata mereka? Hati-hati kata mereka. Kalau Anda ketemu ada satu kaum yang mencaci maki sahabat atau mempergunjingkan sahabat atau menceritakan kejelekan sahabat, sebetulnya mereka bukan sedang menyerang sahabat, sebetulnya mereka sedang menyerang Islam. Oh, bagaimana caranya? Disebutkan oleh para ulama salaf kita, kalau mereka menyerang sahabat, berarti mereka menyerang syuhudul Quran, berarti mereka menyerang syuhudul hadis. Kalau mereka menyerang sahabat, berarti mereka sedang apa? Tajrihus sahabat. Berarti mereka sedang menanamkan keraguan terhadap sahabat. Kalau sahabat diragukan, berarti Al-Quran diragukan juga dong sampai kepada kita. Kalau sahabat diragukan, berarti semua hadis yang sampai kepada kita diragukan juga dong. Loh, kenapa? Perawinya meragukan. Kalau perawinya meragukan, yang dirawikan juga meragukan. Kalau sahabat diragukan, berarti Al-Quran diragukan. Kalau sahabat diragukan, hadis diragukan. Maka itu para ulama salaf mengatakan, kalau kau mendengar ada orang mempergunjingkan sahabat, mereka sedang apa? Mereka itu sedang membuat cacat saksi-saksi kita akan kebenaran Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Makanya para ulama ahlus sunnah tutup pintu. Pokoknya sahabat udah nggak boleh ada. Itu yang namanya ilmu jarah wa ta'dil nggak berlaku buat sahabat Nabi ya kawan. Al jarah wa ta'dil itu untuk tabiin, tabiin untuk sampai ke bawah. Jarah wa ta'dil itu maksudnya para ulama ahli hadis menceritakan ini satu perawi bagaimana dulu hidupnya. Oh, dia soleh, oh dia zuhud, oh tapi dia hafalannya kurang, oh tapi dia begini. Itu namanya jarah wa ta'dil. Saudara, jadi diceritakan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu ilmu jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Para ulama ahlus sunnah mengatakan, jangan coba-coba menerapkan ilmu jarah wa ta'dil kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Karena begitu kita buka pintu jarah wa ta'dil buat sahabat, nanti akan banyak sahabat, saudara, oleh orang-orang yang hatinya memang di dalamnya ada ghil, ada noda hitam kebencian, mereka jadi alasan untuk menanjangi segala kesalahan para sahabat Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, kalau kita dengar nama sahabat disebut, saudara baca radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita dengar sahabat Nabi yang perempuan disebut, saudara,
sebut radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu anha. Baca. Saudara, begitu juga kepada keluarga Nabi yang juga merupakan para sahabat Nabi. Seperti Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Baca. Kalau nama-nama mereka disebutkan radhiyallahu anhum. Nah, inilah ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk setiap hari Jumat. Khotib biasanya ini saya cerita Ahlus Sunnah nih udah menjadi tradisi. Kalau khutbah Jumat yang kedua sebelum habis biasanya mereka sebut apa? Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum. Jawab ya ikhwan. Walaupun kita lagi sholat Jumat, nama Nabi disebut, jawab sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat disebut radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan dengan demikian saudara itu menjadi penyebab terbukanya hati kita, tercerahnya pikiran kita, dan selamatnya akidah kita insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa.